Sobat calon guru semuanya, pada video ini saya akan memberikan tutorial bagaimanakah cara daftar MyASN BKN untuk P3K baru atau PNS baru. Tentunya teman-teman nanti setelah menerima SK P3K harus segera melakukan aktivasi MyASN. Tentunya di sini nanti kita juga akan berbagi pengalaman ya. Kira-kira kalau misalkan kita itu mengalami kendala atau mungkin juga masalah terkait tentang registrasi atau mendaftar di MyASN BKN itu seperti apa. Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini silakan klik tombol subscribe-nya, dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, sebelum teman-teman di sini melakukan aktivasi di MyASN BKN ya, mengikuti tutorial ini, maka silakan dipersiapkan dulu untuk melakukan registrasi atau mendaftar di MyASN. Yang diperlukan untuk aktivasi MyASN BKN itulah yang pertama, teman-teman siapkan NIP atau nomor induk pegawai, baik itu nomor induk pegawai P3K atau mungkin juga nomor induk pegawai CPNS-nya. Kemudian yang kedua, teman-teman persiapkan alamat email. Nah, alamat email ini alamat email yang mana? Bukan hanya alamat email yang aktif, namun alamat email yang tersemat di akun SSC ASN teman-teman. Jadi yang perlu dipersiapkan untuk aktivasi MyASN itu adalah NIP dan juga alamat email di SSC ASN ya. Jadi untuk alamat email yang teman-teman pakai itu alamat email yang di SSCASN, sebagai contohnya adalah seperti ini. Teman-teman bisa masuk ke sscsnbkn.go.id, kemudian kalian pilih di bagian resume. Nah, di sini ada alamat email nih. Nah, di sini kan diminta untuk alamat email itu kemarin itu kan tidak boleh ya untuk diedit atau mungkin juga diganti. Atau mungkin teman-teman sudah menggantinya ketika pemberkasan, tentunya itu nanti yang akan dipakai. Jadi ketika teman-teman pemberkasan atau ketika melakukan pendaftaran sscsnbkn.go.id, maka inilah yang nanti akan kita pakai. Dan pastikan teman-teman ini bisa login ya. Pastikan teman-teman bisa login ke alamat email ini. Nah, kalau misalkan teman-teman nggak bisa login ke sini, ingin mengganti alamat email yang akan kita gunakan untuk mendaftar di MyASN, ini teman-teman bisa berkoordinasi. Ini adalah ke BKPSDM masing-masing ya. Kalau misalkan kita sudah persiapkan, yang pertama adalah nomor induk pegawai dan juga alamat email yang terdaftar di SSCASN. Sekarang kita berkunjung nih untuk mulai aktivasi. Silakan di sini teman-teman dibuka yaitu kita berkunjung, ketikkan kata kunci yaitu MyASN seperti ini. Bisa ketikkan MyASN kemudian klik enter. Nah, selanjutnya di sini kita akan diarahkan menuju ke hasil ini. Maka kita pilih yang atas ya, yaitu https://myasn.bkn.go.id. Kemudian kalian klik di sini. Kemudian kita akan diarahkan menuju ke halaman login dengan akun SSO ASN. Kemudian karena kita ingin baru aktivasi awal ya, yaitu baru mendaftar di akun MyASN, maka kita kliknya di sini, klik lupa password ya. Klik. Nah, selanjutnya teman-teman ini kita masukkan yang atasnya adalah kita masukkan nomor induk pegawai P3K atau nomor induk pegawai CPNS baru. Kemudian di bawahnya ini kita ketikkan yaitu alamat email. Nah, alamat email yang mana? Alamat email yang tadi ya, yang tersemat di SSCASN. Nah, di sini ada keterangan kalau misalkan kalian memasukkan alamat email, misalkan alamat email salah atau enggak sesuai, kalian bisa menghubungi ke Biro SDM di BKPSDM instansi masing-masing ya. Oke, sekarang saya masukkan dulu untuk nomor induk pegawai saya dan masukkan alamat email saya. Di sini teman-teman juga bisa bersiap-siap untuk masuk ke alamat emailnya. Ini saya sudah masuk ke Google. Ini kalian bisa login ke email ya. Ini kita buka di sini email. Nah, ini kita bersiap nanti untuk menerima yaitu kode verifikasi di sini. Oke, sekarang di sini kita copy nih, karena saya menggunakan alamat email yang ini kita copy alamat emailnya. Untuk mengcopy alamat email itu kalian bisa klik di sini ya, bagian ini. Kemudian kalian bisa copy seperti ini. Oke, kita copy nih ya, klik copy. Kemudian kita kembali ke MyASN tadi. Oke, sekarang kita pastekan di sini. Nah, sekarang kita klik lanjutkan. Kalau misalkan kita sudah memasukkan NIP dan juga memasukkan untuk alamat emailnya, kemudian kita klik lanjutkan. Oke. Nah, berikutnya di sini kita akan ada konfirmasi reset password nih. Maka di sini silahkan cek kotak masuk email Anda. Token reset password ini telah dikirimkan ke email yang terhubung dengan akun Anda tadi. Nah, di sini kita
masukkan token ya. Kita ambil token dulu. Silahkan teman-teman masuk ke alamat email tadi. Nah, di sini sudah ada ya. Ini adalah sudah ada, yaitu kode verifikasi. Kode verifikasi yang dikirimkan ke MySAP tadi ya. Nah, ini ke alamat email tadi. Kita bisa klik di sini. Oke. Nah, di sini untuk alamat email, untuk tokennya ini kita ambil tokennya ini ya. Ini adalah tokennya. Di kotak masuk ini kita copy. Kita kembali ke MyASN tadi. Nah, di sini kita masukkan tokennya seperti ini. Kemudian berikutnya kini kalian membuat password ya. Silakan membuat password sekiranya ini yang kuat, teman-teman. Nah, masukkan passwordnya. Dan di sini setelah kita membuat password, ini kita masukkan token. Berikutnya di sini kita klik reset password. Nah, ini kan ada token sudah dikirim ke email ini kan tadi. Nah, ini. Jadi email ini adalah email yang tadi kita sudah masukkan, yang kita ambil dari SSCSN. Kemudian kita klik reset password ya. Kita klik di sini. Reset password sudah berhasil. Kita klik OK. Nah, berikutnya di sini kita login. Nah, saatnya kita login. Klik di sini login. Nah, sekarang ini kita masukkan, login ini adalah kita masukkan, yaitu yang atas ini adalah NIP kita ya. Yang atas ini NIP kita, yang bawah ini password yang tadi sudah kita buat. Oke, kita masukkan dulu ya. Oke, di sini setelah kita masukkan untuk NIP dan juga passwordnya, berikutnya kita klik sign in. Ini sebagai contohnya untuk P3K baru ya. Kita klik sign in. Dan sekarang ini kita sudah berhasil nih. Kalian bisa save ini supaya nanti bisa mudah untuk ketika ini ingin menyimpan ya. Nah, ini ingin login setiap saat itu mudah. Oke. Nah, sekarang ini kita sudah berhasil, yaitu registrasi atau mendaftarkan akun di MyASN untuk P3K baru atau untuk CPNS baru, teman-teman. Nah, tentunya di sini ada banyak sekali ya fitur dari MyASN ini, dan yang paling penting di sini adalah fiturnya itu ada di bagian ini ada e-kinerja BKN ya. Tentunya e-kinerja itu nanti akan berpengaruh untuk proses nanti perpanjangan kontrak untuk teman-teman yang P3K. Nah, ini. Jadi di sini ada riwayat profil, kemudian riwayat golongan, pendidikan dan sebagainya, SKP. Nah, ini. Kemudian ada layanan ASN. Nah, di sini untuk layanan ASN ya, ada kartu virtual ASN. Kemudian di sini layanan instansi. Kemudian untuk layanan lainnya ini adalah kita cek untuk yang di sini ada siap satnek, kemudian mutasi ODA, kemudian verifikasi dokumen, lapor, Srikandi, Taspen. Coba kita cek Taspen nih secara iseng. Nah, nanti akan bisa teralirkan ke yaitu e-kinerja BKN. Tentunya nanti akan sangat penting untuk penilaian SKP nanti untuk perpanjangan kontrak kita ya. Nah, ini kalian yang mungkin menjadi peserta Taspen ini bisa dilihat di sini ya. Untuk Taspennya ini tabungan hari tua, di sini ada enggak nih jaminan kecelakaan, jaminan kematian dan lain sebagainya. Uang pensiun ini kalau misalkan P3K itu memang sepertinya tidak ada ya. Yang ada tuh biasanya PNS. Oke, nanti untuk tutorial lainnya terkait tentang MyASN bkn.go.id ini kita akan sajikan pada video berikutnya. Oke, demikian cara registrasi akun MyASN atau cara daftar akun MyASN untuk PNS atau P3K baru. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.